Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. وهذان الصنفان يتقاربان جدا لأنهما إلحاق مسقط عنه بمنطق به. Pada kesempatan ini akan melanjutkan membaca muqaddimah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid bagian ke-6. Wahadhani bismillahirrahmanirrahim. Wahadhani sinfani lan utawi ikilah jenis loro iku yataqarabani parek karone hadhihi sinfani jiddan kalawan temenan li'annahuma karna satune hadhani sinfani iku ilhaqu maskutin anhu mada'akan maskut anhu bimantukin bihi kalawan mantuk bih wa huma utawi hadhani sinfani iku yaltabisani saliru karone hadhani sinfani adalah fuqaha ing atase piro-piro ahli fikih kasiron jiddan kalawan akeh temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dua jenis maksudnya mafhum muwafaqah dan qiyas. Mafhum muwafaqah dan qiyas yataqarabani jiddan, jadi berdekatan, sangat mendekati antara mafhum muwafaqah dengan qiyas sebenarnya, karena mafhum muwafaqah dan qiyas itu menyamakan maskut anhu, sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran ataupun hadis, bimantukin bihi dengan yang ada keterangannya atau mantuknya. Nah, dalam masalah ini sering menjadi perselisihan di antara para ulama fuqaha. Wa huma yaltabisani 'ala fuqaha katsiran jiddan. Pamizalul qiyasi mangkau tawi contone qiyas iku ilhaku syaribil khamri madaakeun mung kang ngombe arak bil qadhibi kalawan kang nuduh zina, bil qadhibi kalawan kang nuduh zina, pilah di ing dalam hukumane, pilah di ing dalam hukumane, wasodakilan madaakeun mas kawin atawa mahar bin nisobi kalawan nisob bil qati ing dalam motong tangan, bil qati ing dalam motong tangan. Nah, berdekatan antara mafhum muwafaqah dan qiyas, karena ulama atau di kalangan Dhahiriyah kan tidak menerima adanya qiyas. Mereka mengatakan adanya mafhum muwafaqah, padahal hampir berdekatan antara qiyas dan mafhum muwafaqah. Di sini ada contoh menjelaskan qiyas. Nah, qiyas itu adalah menyamakan, di antaranya seperti di sini menyamakan orang yang minum arak, khamr, dengan disamakan dengan orang yang menuduh zina. Misalnya ada orang menuduh kepada orang lain itu bahwa orang tersebut telah melakukan perzinahan, karena mungkin misalnya dicurigakan ada di tempat yang dicurigakan, sehingga orang tersebut
berani menuduh sudah melakukan perzinahan misalnya. Nah ini menyamakan antara syaribul khamri dengan qadhib dalam hukuman itu ya namanya qiyas gitu. Atau juga menyamakan tentang batas-batas mas kawin, mahar dengan nisab fil qat'i dengan nisab motong tangan. Kan kalau hukumnya hukum Islam, negara hukum Islam itu ketika ada orang yang mencuri dan mencapai qimatuhu rubu dinarin, mencapai 1/4 dinar, maka itu sudah nisab untuk dipotong tangannya gitu. Nah ini disamakan dengan minimal mas kawin untuk pernikahan mahar. Jadi mahar itu minimal nilainya nominalnya seperti nisab dipotong tangan gitu. Itu namanya qiyas. Tapi masalah ini cuma sekedar contoh karena ini sebenarnya di kalangan mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi akan mengkiaskan atau ya mengkiaskan seperti tadi. Kalau mazhab Syafi'i kan tidak, tentang mas kawin kan tidak. Seperti Imam Hanafi harus minimal nisab, misalnya nisab bil qat'i, misalnya kalau diuangkan nilai rupiah misalnya 2 juta, minimal 2 juta atau 3 juta tidak gitu. Itu ini khusus untuk di kalangan Hanafiyah sebetulnya. Wa amail haqur ribawiyati lanana panutawi madakan barang ribawi, pira-pira barang ribawi bil muqtati kalawan barang kang den alati kuatan, au bil makini atawa barang kang den taker, au bil matumi atawa kalawan kang den pangan. Pamimba bil khosi mangka iku setengah saking bab khos tentu urida kang den karepakan bihi kalawan khos opo al amu arti am. Fata amma mangka ngangen-ngangen sira hadza iki perkara fa inna bihi mangka satune tetep ing dalam hadza gumudon. Apa gumudon? Artinya gumudon itu adalah mendalam, detil. Ya di sini menjelaskan tentang ilhaq ribawiyat bil muqtad, barang-barang ribawi, elat ribawi. Terus dengan muqtad, dalam muqtad berarti dengan elat mat'umat, muqtatia atau makil atau mat'um, kan itu dibahas tentang bab riba lah. Itu kan berarti mimbabil khos urida bil am. Babnya bab khos, tapi yang dimaksud dengan itu adalah artinya am. Maka kalau diartikan dengan am, berarti kaitannya dengan mafhum muwafaqah. Oleh karena itu, ta'ammal hadza fa inna fi umudun, maka harus benar-benar diulangi, dikaji secara dalam, karena di sana atau di sini masalah seperti itu adalah khumudun, sangat pelik, sangat dalam lah gitu. Wal jinsul awal utawi jenis kang awal iku wa utawi jenis awal iku alladzi bagi perkara kang sayogya li zahiriyati kadue ulama zahiriyah ulama dawu zahiri antunazi'a yenta nentang sopo dawu zahiri atau zahiriyah bihi ing dalam alladzi. Jenis yang pertama, warna yang pertama artinya qiyas. Alladzi yang bagi li zahiriyati antunazi'a fihi. Qiyas itu adalah diperselisihkan oleh ulama dohiri. Jadi ulama-ulama dohiriyah, pengikut Dawud dohiri memperselisihkan tentang qiyas. Wa masanilan utawi kang kaping iku palaisa mangkorana naopo kelakuan iku yang bagi sayogya laha kadue dohiriyah. Laha kadue dohiriyah opal tunasya yang tanentang sapa dohiriyah bing dalam asani
liannahu karena satunya asani iku mimbabis sam'i ing dalem saking mimbabis sam'i saking bab dalil sama sam'i atau simai lah diartikannya simai. Sedang kias jenis kedua tidak layak diperselisihkan. Yang kedua tadi maksudnya mafhum muwafaqah itu tidak diperselisihkan lagi oleh Daud Zahiri. Karena memang seharusnya seperti itu, wajar-wajar kalau kias dipermasalahkan. Tapi kalau masalah yang kedua artinya seperti tadi ada al-khos urida bil am itu tidak dipermasalahkan gitu. Artinya ikut Daud Zahiri juga atau ulama Zahiri kan juga ikut. Kenapa? Karena mimba bisami permasalahan-permasalahan seperti itu adalah termasuk bab simai. Artinya simai terdengar dari Al-Quran, terdengar dari hadis Nabi Muhammad SAW. Maka pantaslah kalau memang Zahiriyah pun menerima gitu. Artinya tidak menolak, tidak menentang. Walladhi yaruddu dzalika yaruddu naw'an min khitabil wad'i walladhi utawi ulama yaruddu kang nolak sapa alladhi yaruddu dzalika mengkono-mengkono asani yaruddu mangka nolak sapa alladhi naw'an ing warna suwiji min khitabil arabi saking khitab Arab. Karena memang masalah ini dalam kaidah bahasa Arab termasuk kategori simai. Berarti siapapun yang tidak meyakini penggunaan seperti itu berarti menolak mereka dong. Menolak apa? Menolak salah satu jenis penggunaan bahasa Arab. Gitu kan sudah jelas simai terdengar dalam Al-Quran, dalam hadis. Begitu kurang lebihnya. Nah itu membahas tentang simai yang terdengar, berarti kalau dari Nabi disebut dengan akwal. Nah akwal karena akwal, af'al, takrir kan. Nah dan selanjutnya membahas tentang af'al atau tentang fi'lun. Wa amma fi'lu lana napun utawi pagawean Nabi, tindakan Nabi iku bainahum mangkasatun al-filu indal aksari ing dalam ake-ake ulama iku minat turuki saking piro-piro dadalan allati tuta'allaku kang den terima mina saking alat jawab kamu piro-piro hukum asyariyah tukang bangsa syarat. Di sini membahas tentang hadis, yaitu hadis fi'liyah, perbuatan Nabi Muhammad SAW sebetulnya adalah termasuk sebagian dari sumber syarat menurut mayoritas para fuqaha. Menurut para fuqaha bahwa perbuatan Nabi itu adalah jelas-jelas dijadikan sumber atau dijadikan dasar referensi maroji dalam dalil-dalil agama Islam. Kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam agama Islam, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang dipermasalahkan atau yang sedang dibicarakan di sini adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Apakah semuanya? Tidak. Maka di sini ada istilah indal aksar. Ternyata masih ada ada ulama atau kaum yang berpendapat laisat tufidu hukman. Sebagaimana penjelasan wa qala lan ngadawu sapa kaum ulama al-aqalu te piro-piro tindakan Nabi atawa al-aqalu te utawi piro-piro perbuatan Nabi, pagawean Nabi iku laisa toranana af'al iku tupidu awe faida opo afal hukman ing hukum naon sabna
Ilaisa siagun ilaisa karena orang anak lahaiku tetap kadue apal opo siagun piro-piro segat atau bentuk. Nah, jadi berarti af'al itu adalah pekerjaan ya perbuatan Nabi Muhammad SAW tidak mengandung konsekuensi hukum jika tidak ada sigot berkonsekuensi hukum sesuai dengan dalalahnya. Kalau tidak ada segat berupa segat, kalau artinya berarti berupa ucapan dalalah yang menunjukkan bahwa hal tersebut itu adalah benar-benar dijadikan hukum, ya memang jadi hukum. Tapi kalau tidak ada, ya tidak akan dijadikan hukum gitu. Laisa tubil hukman menurut qala qaumun. Walladzina utawi ulama qalu pada ngucap sapa ladina innaha tuna tutalaqo minhal ahkamu inna satune khoslah itu sama dengan domir sya'annya. Inna satune khoslah iku tutalaqo dan terima minasaking af'al. Apa ala kamu pira-pira hukum? Apa ala kamu pira-pira hukum? Waladzi qalu inna tutalaqo minal iku ikhtalafu pada persulayan sopo aladina binauil hukmi dalam warnane hukum jenis hukum aladita dulu kang nuduhaken opo afal alaihi ingatase aladi manana hukum, tapi lebih tepatnya alaihi ingatase aladi gitu. Tidak dilangsungkan marji pada hukum karena dulu alaihi nya domir di sini adalah sebagai isim domir marji pada isim mausul atau isim mubham. Tapi sudah bisa dijelaskan dengan yaitu adanya disebut dengan silah mausul jumlah fi'liyah kalau di sini ya. Jadi alif aladi tapi maknanya tetap hukum. Faqala mangana sapa kaum tadullu alal wujubi. Faqala mangka ada sapa kaum tadulu nuduhaken apa apal al wujubi ing atase wujub. Wa qala ada sapa kaum tadulu iku nuduhaken sapa apa apal al nabi ing atase sunah gitu. Jadi faqala kaum iku tadulu bisalah dari khobar antara dibuang wa hakuma yulamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Walladzina qalu para ulama-ulama berbeda pendapat tentang macam-macam konkret hukumnya. Jadi kekuatan hukumnya itu ada perbedaan pendapat sebagian ya. Ada juga sebagian yang mengatakan wajib dan yang lain juga ada yang mengatakan sunnah. Jadi kalau inna tutalaqo minal akamu iktalau binal ilm. Jadi hukum-hukum yang muncul tadi itu dipermasalahkan. Artinya dipermasalahkan di perbedaan. Ada yang mungkin jadi wajib gitu, menunjukkan wajib, ada juga yang menunjukkan pada hukum sunnah namanya sunnah. Ada juga wal mutaru lan utawi pendapat kang den pilih indal muhaqqiqin indal munggu ulama tahqiq kabeh iku ana satune apaliku in atat lamun tumeka apa limujmalin maring perkara mujmal wajibin kang wajib dalat maka nuduhaken apa apal alal wujubi ing atase wujub. Jadi pendapat yang terpilih artinya yang unggul gitu, yang dipilih menurut ulama-ulama tahqiq apal itu menjelaskan hukum wajib yang masih mujmal, maka af'al tersebut
berkonotasi wajib. Kalau memang hukumnya sunnah, mujmal yang sunnah, ya otomatis menunjukkan af'al tersebut kepada hukum sunnah. Wa in atat lana tumka opo af'al bayanan ale martelakan li mujmalin kedua mujmal mandubin ilaihi mandubin ilaihi. Lamun rek di mana mandubin kang den sunatakeun opo ilaihi al atau ilaihi kang dalat maka nuduhakeun opo apal ala nabi ing atase sunah. Dan jika apal maksudnya apal nabi tersebut menjelaskan yang berkonotasi hukum sunnah yang mujmal, ya otomatis apal itu adalah mengarah kepada hukum sunnah. Bagaimana kalau misalnya tidak mengarah berkonotasi pada hukum wajib ataupun sunnah? Wa illam ta'ti wa illam ta'ti lamun orana tumeka atau orang nekani opo apal bayanan ale mertelakeun di mujmalin kedua mujmal. Bagaimana kalau tidak menjelaskan tentang mujmal? Maka tafsir fa'in kanat min jinsil qurbah dalat ala nabi. Maka fa'in kanat maka lamun ono apal iku min jinsil qurbati saking jenis qurbah atau warna qurbah jenis dalat maka nuduhakeun apal ala nabi ing atase sunah. Jadi berarti kalau ada apal tidak menjelaskan sunnah atau wajibnya mujmal saja. Jadi tidak menjelaskan lam tati bayanan li mujmalin, tidak menjelaskan tentang menjelaskan wajib atau sunnah. Jadi hanya menjelaskan tentang mujmalnya saja, tidak mengarah pada wajib, tidak mengarah pada sunnah. Fa in kanat min jinsil qurbah dalat ala nabi. Kalau memang apal itu jenis daripada qurbah, ya dalat ala nabi. Sesuatu qurbah taqarrub maka mengarahnya kepada nabi, artinya kepada hukum sunnah. Wa in kana talamana af'al iku min jinsil mubahati saking jenis sepiro-piro kang wenang dalat maka nuduhakeun apa alal ibahati ing atase wenang. Dan apabila termasuk af'al itu di dalamnya dari sebagian jenis mubah, berarti af'al itu menunjukkan hukum mubah, dalat alal mubah gitu. Itulah sampai berarti alal mubah menjelaskan tentang af'al perbuatan Nabi. Berarti hadis fa'li gitu atau fi'li. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Jadi yang dibahas hadis fi'li. Ada juga takrir Nabi. Nah, bagaimana dengan takrir Nabi? Wa amali qaulana punuta piro-piro pengakuan Nabi iku baina mangga satu ikron iku ya dulu nuduhakeun opo ikron ala jawazi ngatas unang padi mangkau teh iki madkura iku asna puturuki piro-piro warnane dadalan alat itu talaqo kang diterima minas saking turuk opo al akamu piro-piro hukum autus tambatu atawa dan istinbat dan petik diambil ahkam. Nah di sini termasuk mubah berarti af'al itu menunjukkan hukum mubah, sedangkan takrir Nabi memberi petunjuk akan kebolehannya. Jadi artinya kalau takrir Nabi menunjukkan kepada kebolehannya, ya itu disebut dengan hukum mubah gitu. Hukum mubah sebagai metode penyimpulan hukum atau istinbat hukum.
istinbat hukum. Jadi diambil hukum. Sebab ikrar itu adalah ikrar itu sepertinya ada sahabat melakukan sesuatu, sedangkan Rasulullah SAW tahu di sana para sahabat mengerjakan seperti itu. Tapi Rasulullah tidak menyanggah, Rasulullah juga tidak istilahnya memerintah. Seperti dari mukadimah yang awal dijelaskan tentang Khalid bin Walid, masalah menyajikan satu daging dob, akhirnya Rasulullah mengatakan saya tidak mau karena jijik tidak ada di negeriku. Tapi ketika oleh Khalid bin Walid setelah disembelih terus dihidangkan, dimasak, dihidangkan, dimakan oleh Khalid bin Walid, Rasulullah ikrar, takrir maksudnya, tidak menyanggah dan tidak memerintah. Itulah disebut dengan takrir Nabi atau ikrar, penetapan. Itulah diantaranya sebagai hukum. Sebab kenapa diambil hukum? Karena Rasulullah SAW itu kan diperintah untuk tabligh, untuk menyampaikan mana halal mana haram gitu. Kalau memang melihat perbuatan sahabat yang haram, mesti Rasulullah langsung haram, tidak boleh. Kalau halal otomatis Rasulullah misalnya memerintahkannya, ini tidak memerintahkan, tidak melarang, maka hukumnya mubah. Itulah pengambilan atau istinbat. Itu tentang hadis. Dan selanjutnya beranjak kepada ijma, karena dalil atau hukum, dalil hujjah yang dipakai oleh umat Islam, dasar-dasar agama Islam itu adalah 4: Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Quran sudah bahas, termasuk hadis tadi. Sekarang membahas tentang ijma. Wa ammal ijma'u lan ana perlu tawi ijma iku bahwa mangkau tawi ijma iku mustamidun kang nyender bersandar ila hadi turuki maling salah sawijine kila pira-pira dalan al arbaati kang papat. Ila anahu angin satune kalakuan iku idza waqa'a tatkala tumiba opo ijma fi wahidin ing dalam salah sawijine minuma saking turukil arba'ah. Walam yakun lan oranana awalam yakun hale oranana ana opo ijma qat'an kalawan pasti nukilal hukmu mangkaden alihaken tindak kopwal hukmu hukum min golabati doni saking dugaan atau zon gitu ya, ilal qati maring qat'i pasti gitu. Artinya ijma ulama itu adalah, maksudnya ijma ulama itu konsensus para alim ulama. Itulah sebagai dasar salah satu dari empat hujjah, 4 dalil yang dipakai dalil oleh umat Islam dalam hukum Islam. Metode di atas tadi yang 4 termasuk ijma itu. Jadi kalau ijma sebagai dalil, sebagai hujjah dalam agama Islam ini, menurut dalam kitab Bidayatul Mujtahid, wa amal ijma fa mustahil la hadhihi turukil arba'ah. Tapi ila anahu bukan merupakan dalil qat'i atau pasti. Maka yang ditetapkan dengan dzon atau perkiraan berubah menjadi hukum qat'i. Karena tadinya cuma sekedar dzon, ada sangkaan. Tapi setelah ijma para alim ulama jadi meningkat, lebih kuat. Kesepakatan ulama itu bahkan kalau memang kita lihat dalam Al-Quran, maksudnya hadis Quran
ataupun hadis mungkin ada satu hadis atau ada satu ayat Al-Quran yang berbeda-beda pendapat. Maksudnya ikhtilaf artinya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah misalnya. Padahal ayatnya ayat itu saja atau itu juga. Termasuk hadis pun gitu. Oh, wajar kalau memang begitu karena memang belum disepakati. Ya memang masing-masing punya dasar, punya alasan. Maka kalau dilihat dari segi kekuatan sebetulnya ijma itu adalah penetapan hukum para alim ulama, sepakat para alim ulama, konsensus para alim ulama terhadap satu ayat dengan menentukan satu hukum, maka sebenarnya itu lebih kuat sebetulnya masalah ijma itu. Walaisalan oranana opo il al ijma'u ijma aslan iku aslan kalawan pokok mustaqilan kang berdiri kang andeweki bidati kalawan date ijma min garis nadin saking oranana nyendeake dilawahidin maring kang suiji min hadhihi turuq saking ikilah piro-piro dalam bianau karena satu kelakuan iku laukana lamunana opo ijma iku kadalika kaya mengkono asran mustaqilan lakana mangkaya tiana opo ijma iku yang tadina terapi opo ijma isbata syar'in zaidin ing natapakan syara' zaidin kang wuh ba'dan nabiyyi ing dalam sause kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idkana karena anane ijma iku la yarji'u orana balik opo ijma ila aslin maring asal pokok minal usulil masyru'ati saking piro-piro asal kang den syariatakeun gitu. Jadi memang tadi bahwa ijma itu sebagai dasar dalil dalam hukum Islam. Tapi masalahnya ijma itu bukan merupakan hukum yang berdiri sendiri. Laisal ijma'u aslan mustaqilan bidzatihi min ghairi istinadin ila hidin min hadhihi turuq, melainkan kecuali memang didasarkan pada salah satu dari 4 metode di atas. Ya memang ijma bagaimana menetapkan hukumnya kalau tidak ada yang ditetapkan gitu. Yang ditetapkan itu adalah yang tercantum dalam apakah itu Quran ataupun hadis gitu. Hadisnya apakah perucapan Nabi atau perbuatan Nabi, takrir Nabi, maka jelas tidak bisa berdiri dengan sendirinya, melainkan bersandar dengan salah satu dari perjalanan yang 4 tadi. Itulah yang dimaksud dengan ijma. Jika ijma mempunyai kedudukan sendiri, gitu. Misalnya kalau laukana kadalik, lah kalau memang mempunyai ketetapan, mempunyai kedudukan berdiri sendiri, berarti sama dengan menetapkan hukum baru. Ya, dimengerti kan? Mengerti? Kalau memang misalnya bisa berdiri sendiri, berarti muncul hukum baru setelah Nabi Muhammad SAW. Berarti itu tidak memacu pada ketetapan syara yang sah. Kalau begitu, kalau memang setiap orang bisa atau istilahnya menetapkan hukum dengan begitu saja, berarti menambah hukum baru setelah Rasul, padahal itu adalah sesuatu yang memacu pada ketetapan syara, tidak memacu pada ketetapan syara yang sah. Berarti tidak boleh lah, tidak sah. Wa amma ma'anil mutadawilatu ma muta'adiyatu min hadhi turukil labdiyah lil mukallafin faya bil jumlati imma amrun bisyai'in wa imma nahyun wa imma
masih berlanjut. Pokoknya sebelum Rabu pertama di bulan September, artinya sebelum pertemuan kedua dilakukan, insya Allah katanya di Sukaraja Kolon ini mukadimah harus sudah tamat dibaca. Makanya sekarang lagi dicicil, diuntut sedikit-sedikit. Yang penting ketika pertemuan kedua sudah tamat, insya Allah para masyayikh, para asatid sekalian, setelah membaca atau membuka video ini, insya Allah akan membantu lah, walaupun cuma sekilas, tidak secara detil, tapi sudah ada gambaran. Mudah-mudahan selanjutnya nanti membahas tentang maksud a'zam, maka insya Allah lebih mantap, karena kita sudah membuka dulu, membahas dulu tentang muqaddimah amam al-maksud. Kalau muqaddimah itu adalah pendahuluan, disebut dengan amam al-maksud. Nanti kalau sudah posisi ada di pembahasan yang paling utama, maksudnya yang ditujukan, maka itu adalah termasuk ada di posisi maksud a'zam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.